Hello Indonesia, this is your captain speaking. Apakah kalian punya pikiran yang sama di saat menyaksikan laga Timnas versus China Taipei dan Lebanon waktu itu? Ada rasa geram melihat begitu banyak peluang yang disia-siakan. Ada rasa gemuruh dalam hati yang berkata, seandainya ada Ole di sana, mungkin peluang-peluang itu akan menjadi pundi-pundi gol. Ya, melawan China Taipei, bola yang seharusnya menjadi gol justru begitu banyak terbuang sia-sia. Melawan Lebanon bahkan lebih sedih lagi. Alih-alih mampu menciptakan gol memenangkan laga, satu shot on target pun kita tidak mampu. Kemudian lagi-lagi muncul pertanyaan dalam hati, permainan semacam inikah yang akan kita bawa ke ronde keempat nanti? Bisa apa lini depan kita nanti tanpa ada Ole Romeni? Tanpa adanya Ole, ada rasa takut, sedih, ragu, semuanya menjadi satu. Bagaimana tidak, dalam 4 laga terakhir Timnas di kualifikasi ronde ketiga yang lalu, Timnas hanya mampu melesatkan 3 gol, dan ketiga gol itu lahir dari kaki Ole Romeni. 1 gol ke gawang Australia, 1 gol ke gawang Bahrain, dan 1 gol lagi ke gawang China. Dari kaki Ole Romeni lah kita bisa menang, dan mau tak mau kita harus mengakui lini depan Timnas sangat bergantung pada sosok pemain ini. Saat Ole dikabarkan mengalami cedera parah, bahkan di bagian pergelangan kakinya ada retakan, dan Ole hampir dipastikan gagal memperkuat Timnas di ronde keempat nanti. Bukan hanya kita sebagai supporter yang panik, dari pihak federasi pun benar-benar gusar. Itu terbukti dari gerak cepatnya PSSI mencari pengganti seorang Ole di lini depan. Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans menjadi solusi. Kita akui mereka memang hebat, terlebih lagi Miliano Jonathans. Akselerasinya di sektor sayap, jujur membuat kita semua terpukau. Benar-benar lincah pemain ini. Namun ada satu hal yang ada di diri Ole, yang mana itu jelas tak dimiliki oleh Miliano dan Mauro. Insting buas di depan gawang dalam mencetak gol. Maka di saat menyaksikan laga Timnas versus China Taipei dan Lebanon, kita senang ada Mauro dan Miliano. Namun sungguh kita tak bisa bohong jika mereka berdua belum cukup untuk menggantikan peran seorang Ole Romeni dalam misi Timnas Indonesia merampas paksa tiket Piala Dunia dari Irak dan Arab Saudi. Maka mungkin inilah yang dinamakan rezeki bagi jutaan supporter Timnas Indonesia. Pemain itu, pemain yang bahkan hampir mustahil bisa sembuh di awal Oktober ini, pemain yang namanya seperti dipaksa harus kita lupakan dalam perjuangan Timnas di ronde keempat nanti, tiba-tiba namanya ada di daftar Garuda Calling. Awalnya kita berpikir masuknya nama Ole hanya sebagai siasat atau gimmick untuk mengecoh dan memberikan saywar ke lawan. Namun sungguh kita dibuat merinding melihat video ini. Ya, Ole telah bisa berlari, kakinya terlihat tak ada masalah sama sekali. Wajahnya, tatapan matanya, terlihat jelas jika pemain ini benar-benar berambisi kuat. Ole telah berlatih bersama punggawa Timnas yang ada di Arab Saudi. Yang membuat dada para supporter makin berdegup kencang adalah Ole berlatih secara normal. Tak ada sesi latihan terpisah, ia berbaur bersama seluruh punggawa Garuda. Berlari, melompat, menendang, bahkan melakukan latihan keras. Sebuah tanda, sebuah indikasi baik bahwa striker andalan Timnas Indonesia bernama Ole Romeni telah kembali. Bukan cuma untuk bermain melawan Irak dan Arab Saudi, tapi ini untuk mengusahakan bahkan mungkin untuk memastikan bahwa mimpi rakyat Indonesia untuk Timnasnya ke Piala Dunia segera akan terwujud. Ole seperti meyakini sebuah kalimat, untuk apa Tuhan membawa kita sejauh ini jika hanya untuk gagal? Perjuangan 180 menit menuju Piala Dunia itu kini kembali ada nama Ole Romeni di sana. Seorang pemain yang bisa mengubah arah pertandingan. Seorang pemain yang telah terbukti 2 kali dengan gol tunggalnya bisa membawa kita ke titik ini, yaitu memenangi laga melawan China dan Bahrain. Kita tak perlu muluk-muluk, kita tahu Irak benar-benar kuat, apalagi Arab Saudi. Timnas Irak sangat gila dengan ambisinya di tahun ini. Piala Dunia bagi mereka seakan harga mati, apalagi Arab Saudi. Mereka adalah raja di kawasan ini. Bahkan digelari kontestan tetap yang selalu mewakili Asia di panggung tertinggi Piala Dunia.
Kedua timnas itu mau tak mau kita harus mengakui mereka memang kuat. Dan sekali lagi kita tak muluk-muluk. Cukuplah Ole melesatkan 1 gol masing-masing ke gawang Irak dan Arab Saudi. Sisanya biarlah Jay Itses, Rido, Justin Hubner juga Martin Paes yang mati-matian menjaga dan memastikan bahwa 2 pertandingan itu tak ada 1 kali pun Paes memungut bola dari gawangnya. Maka kemenangan tipis 1-0 dari Irak dan 1-0 juga dari Arab Saudi sudah lebih dari cukup membuat kita semua menangis. Membuat kita bangsa yang dulu selalu diremehkan, kini bisa membuat mereka terdiam. Bangsa yang ketika membicarakan mimpi ke Piala Dunia seringkali dianggap bangsa yang halu. Karena jangankan di level setinggi Piala Dunia, di level Asia saja kita seperti mustahil bisa berbicara banyak. Dan di level ASEAN, kita sering dibully, bahkan dianggap badut di sana. Maka jika mimpi ini jadi kenyataan, jika harapan ke Piala Dunia itu benar-benar tercapai, maka siapapun itu, anak muda, bahkan yang sudah sepuh sekalipun, sungguh sangat beruntung karena di generasi ini, di generasi yang masih kita sempat saksikan, kita bisa merasakan bahwa Garuda benar-benar bisa menancapkan cakarnya di Piala Dunia. Kembali ke soal Ole Romani, berdasarkan medis, pemain ini seperti menabrak batas kewajaran. Mengapa kami katakan seperti itu? Ole mengalami cedera serius, bahkan harus turun naik ke meja operasi. Dan perkiraan dari medis pula yang menyebutkan untuk cedera semacam ini, hampir bisa dipastikan tak akan bisa sembuh dan pulih di bulan Oktober. Namun sial bagi lawan, Ole tampaknya bukan tipikal pemain yang mudah pasrah dan begitu saja menerima takdirnya. Yang jadi pertanyaan kita, mengapa bisa pemain ini bisa sembuh jauh lebih cepat dari yang diperkirakan oleh tim medis? Maka dalam sebuah video bersama Neil Peterson, akhirnya semuanya terungkap. Ia berkorban dan ia ternyata telah melakukan segalanya agar ia bisa membantu timnas di ronde keempat nanti. Everything also outside of the relation with food, sleep. Yeah, Every 1% can help. So I need to be like I'm so locked in, man. It's crazy. Yeah? Yeah, man. I haven't eaten any gram of sugar since the kick. Like, Ya, bayangkan selama masa pemulihan, ia sama sekali tak memakan makanan yang mengandung gula dan garam. Entah sehambar dan semembosankan apa makanan dan minuman yang selama ini ia konsumsi, maka tak heran ia mengatakan selama karirnya ia tak pernah merasakan seterkunci ini dalam segalanya. Ia benar-benar terpenjara. Namun ada satu tekad yang membuat kita akhirnya mengerti. Mereka yang bahkan tak lahir di tanah ini justru begitu nasionalis, begitu mencintai negeri ini. Dalam podcast itu, tim medis mengatakan pada Ole, jika kamu ingin sembuh tepat waktu untuk timnas, maka kamu harus memberikan segalanya. Maka Ole mengatakan, aku benar-benar ingin bermain untuk timnas di ronde keempat nanti. Maka aku benar-benar memberikan segalanya. Mungkin itu terdengar sepele, namun coba kita bayangkan dalam keadaan sakit. Untuk berjalan saja sulit dan harus pakai tongkat menyangga. Dan di saat yang sama harus total menghindari makan makanan yang mengandung gula dan garam. Coba bayangkan saat kita harus dipaksa menghindari kopi manis yang setiap hari kita butuhkan untuk membuat mata tetap terjaga. Harus menghindari makanan favorit yang selalu membuat kita merasa kenyang. Terdengar sepele namun sangat sulit dilakukan. Dan itu Ole lakukan untuk timnas Indonesia. Untuk kita, untuk para supporter yang benar-benar merindukan bahwa panggung Piala Dunia itu layak untuk Indonesia. Dan Ole pun juga menyinggung sebuah rahasia. Sebuah hal penting yang membuat ia bisa pulih secepat ini adalah begitu banyak dukungan, begitu banyak ucapan get well soon atau semoga cepat sembuh, baik itu dari sesama pemain maupun para supporter. Yang mana lagi-lagi Ole mengatakan ia belum pernah sepanjang karirnya didukung dan didoakan seperti ini. Dan itu baru ia rasakan ketika ia membela sebuah negeri bernama Indonesia. I've never seen it so much in my life. Yes? Oh, that's good. Get well soon, get well soon, get well soon, get well soon. Bang Ole, get well soon, Bang Ole. Bang It Ole, was, yeah. no, but it's beautiful to see that the people care about you. Dan kini semua teka-teki yang sempat membuat kita gelisah mulai terjawab satu persatu. Ole Romani, pemain yang sempat dinyatakan mustahil pulih tepat waktu, kini berdiri di lapangan latihan bersama rekan-rekannya. Tak ada lagi tongkat, tak ada lagi wajah pucat. Yang ada hanyalah tekad. Tekad seorang pejuang yang menolak menyerah pada Saudi dan Irak. Dari gerak tubuhnya, dari cara ia menendang bola, dan dari tatapan matanya, semua seolah berteriak, aku belum selesai. Ole Romani belum selesai, dan Tuhan tampaknya memang sedang menulis kisah luar biasa untuknya dan untuk kita semua. Karena di balik setiap kesakitan yang ia tahan, di balik setiap malam tanpa gula, tanpa garam, dan tanpa rasa, ada sesuatu yang jauh lebih besar yang ia kejar. Bukan hanya tiket untuk ke Piala Dunia, tapi kehormatan.
Kehormatan untuk membuktikan bahwa bangsa ini pantas berdiri di antara para raksasa. Kita tahu perjalanan ini tak akan mudah. Arab Saudi bukan lawan sepele. Irak bukan tim yang bisa ditaklukkan hanya dengan semangat. Namun di dalam dada para pemain itu, ada sesuatu yang tak bisa dihitung oleh statistik, tak bisa ditakar oleh algoritma, dan tak bisa direndahkan oleh prediksi manapun. Semangat dan tekad seperti inilah yang sudah sangat kita rindukan dari seorang pejuang timnas. Sebuah semangat yang kini membuat Ole Romoni kembali berlari, bahkan ketika dunia medis sudah menutup semua pintu harapan. Inilah timnas Indonesia hari ini. Mereka bukan lagi sekumpulan pemain yang hanya bangga mengenakan jersey merah putih, tapi sekumpulan manusia yang mengorbankan segalanya demi satu mimpi, melihat bendera merah putih berkibar di panggung tertinggi sepak bola dunia. Dan ketika nanti peluit pertama berbunyi, ketika lagu Indonesia Raya berkumandang di bawah langit Arab Saudi, ingatlah kita tak hanya bermain untuk menang. Kita bermain untuk membayar setiap doa, setiap air mata, juga setiap keyakinan rakyat Indonesia. Para supporter yang menahan kantuk, para pekerja yang rela begadang walau besoknya mereka harus berhadapan dengan customer ataupun ocehan dan kemarahan dari bos mereka. Karena jika selama ini dunia melihat kita dengan sebelah mata, maka biarlah 2 pertandingan itu menjadi jawabannya. Biarlah 2 malam itu menjadi saksi bahwa bangsa ini tak pernah kekurangan mimpi, bahwa kita tak pernah kehabisan harapan. Dan jika kelak entah itu melawan Saudi ataupun Irak, Ole benar-benar melesatkan satu tendangan yang membawa kita selangkah lebih dekat ke Piala Dunia, maka itu bukan sekadar gol. Itu adalah penegasan bahwa keajaiban masih ada, dan bahwa doa jutaan rakyat Indonesia tak pernah sia-sia. Karena Garuda tak terlahir untuk berjalan, melainkan diciptakan untuk terbang.